Kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Rasul Paulus mengibaratkan sebagai sebuah perlombaan. Kita sedang berada dalam gelanggang perlombaan di mana kita harus terus berjuang sampai pada akhirnya kita mencapai garis akhir. Karena itu pagi hari ini saya akan berbagi kebenaran tentang berjuang sampai garis akhir. Berjuang sampai garis akhir. Pada sebuah pertandingan di satu negara yang mengumpulkan dari berbagai negara, orang-orang yang berlari waktu itu, mereka berusaha supaya bisa sampai pada garis finish, di mana jarak yang mereka harus tempuh waktu itu sebanyak 100 km. 100 km berarti jarak dari sini sampai Mengap. Jadi dari setiap negara itu mengirimkan utusannya, orang-orang yang sudah dipilih, yang sudah dipilah, orang-orang yang dianggap mampu untuk berlari sampai 100 km. Nah, dalam pertandingan itu, di sepanjang perjalanan, orang itu ramai-ramai menyaksikan pertandingan yang begitu hebat. Orang berlari, dan ada satu orang dari salah satu utusan negara. Dia itu berlari sampai kakinya terluka karena dia jatuh bangun. Sementara teman-temannya yang lain ini sudah berlari dan mendahului orang ini. Lalu para penonton yang ada waktu itu berkata kepada salah seorang ini. Mereka bilang begini, kangaranguna ne pajumnu humpalai anak-anak apa? Padahal sudah banyak orang yang mendahului engkau untuk sampai pada garis finish. Tidak mungkin engkau akan mendapatkan juara karena teman-temanmu sudah mendahului engkau. Lalu apa jawab dari orang ini? Dia bilang begini, ketahuilah bahwa negaraku mengutus saya untuk berlari bukan supaya saya harus meraih juara satu, tetapi dia mengutus saya untuk berlari dan harus mencapai garis akhir. Makanya walaupun saya tidak mendapatkan juara, saya mendapatkan begitu banyak luka, tapi aku tidak akan pernah berhenti berlari. Aku harus mencapai garis akhir. Apa yang kita bisa pelajari dari orang ini adalah bagaimana dia punya tekad supaya berlari mencapai garis akhir, bukan untuk meraih juara. Meraih juara bagi dia itu adalah persoalan kemudian, tapi bagaimana ia mau berlari sampai pada garis akhir seperti yang diamanatkan oleh presiden untuk lari sampai pada garis finish. Demikian pun juga dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Paulus katakan kita berada dalam satu gelanggang perlombaan. Karena itu biarlah kita terus berlari sampai pada garis akhir. Banyak orang terkandas di tengah jalan, tidak mau terus berjuang sampai pada garis akhir. Banyak orang kecewa di tengah perjalanan. Banyak orang menyerah. Banyak orang terkalahkan hanya karena tidak mau berjuang sampai garis akhir. Tapi saya sungguh percaya bahwa saudara yang hadir pada pagi hari ini adalah orang-orang yang mau berjuang sampai garis akhir. Ujian kita mengatakan, ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai garis akhir. Karenanya bukan langkah awal yang menentukan, tetapi langkah akhir. Ada banyak orang memulainya dengan baik, tetapi mengakhirinya dengan tidak baik. Ada orang yang memulainya dengan begitu setia, tetapi
Saya sedih kadang melihat kawan-kawan saya yang melayani maupun jemaat yang sudah tidak setia lagi dengan Tuhan sampai pada garis akhir. Ketika saya masuk sekolah teologi praktika Bethel pada tahun 2003, waktu itu teman angkatan saya yang ikut sekolah Alkitab sebanyak 16 orang. Ditambah dengan kakak angkatan kami berjumlah 30-an orang. 30-an orang. Tetapi orang yang masih tetap ada dalam ladang pelayanan sampai hari ini tidak sampai lagi 10 orang. Yang 20-an orang mereka sudah kembali pada hidup lama mereka. Mereka sudah tidak lagi mau melayani Tuhan. Mereka tidak mau pergi ke gereja lagi. Bayangkan. Padahal kita sudah bertahun-tahun lamanya kita dididik, kita belajar firman Allah setiap hari. Setiap hari belajar firman Tuhan. Jadi kalau saudara bilang begini, oh bisa juga ada ya orang yang belajar firman Tuhan setiap hari tapi bisa menyangkal Tuhan, bisa. Bukan satu ukuran atau yang setiap hari dia pegang Alkitab, dia belajar firman Tuhan itu bahwa dia akan setia sampai akhir. Bukan satu ukuran. Malah kalau saya lihat, bisa saja saudara-saudara ini adalah orang yang lebih tekun mencari Tuhan dibanding dengan orang yang pernah mengecam sekolah Alkitab. Karena itu mari sama-sama kita baca firman Tuhan ya. Di dalam kitab 1 Korintus pasal 19 ayat 24 sampai ayatnya 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah sedemikian rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang memukul angin. Namun aku melatih tubuhku dan menguasainya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Rasul Paulus katakan bahwa kita ada dalam sebuah pertandingan. Karena itu marilah kita berlari sedemikian rupa sampai kita mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Jadi hal pertama Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang berjuang sampai garis akhir adalah kita harus punya tekad dan fokus. Apa Bapak Ibu? Tekad dan fokus. Tekad, adanya komitmen, adanya kesungguhan, dan fokus. Aku harus mencapai garis akhir. Bahkan Rasul Paulus katakan bahwa dalam pertandingan Tuhan tahu nama juara hau, dan dialah itu yang akan mendapatkan hadiah. Karena itu aku mendorong kamu supaya kamu berlari sedemikian rupa supaya kamu bisa mendapatkan hadiah. Saudara mau dapat hadiah dari Tuhan? Mau. Ya, ayo mari kita berlari. Kalau selama ini kita menjadi orang percaya atau kekristenan kita hanya bisa berjalan, tapi jalan di tempat, ayo mari kita maju selangkah lagi. Tapi kalau kita berjalan dengan pelan, sekarang Tuhan mau supaya kita berlari. Tapi kalau kita tidak bisa berlari, mau lebih cepat lagi, ayo kita terbang sampai pada akhirnya kita mencapai garis akhir. Ingat bahwa dalam perjuangan ini, kata Rasul Paulus, aku melatih diriku setiap hari. Aku melatih diriku setiap hari supaya aku makin mahir, supaya aku makin bisa, supaya aku makin hebat.
Makanya perlu kita berlatih setiap hari Bapak-Bapak. Dengan cara bagaimana kita melatih diri kita. Dengan kita berdoa, membaca firman Tuhan, mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang positif, yang membangun, yang membuat kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Banyak orang sudah tidak fokus lagi, ya? Tidak fokus lagi. Nah, paharani wangu dianggap itu sebagai hanya sekedar agama, hanya sekedar kewajiban andanya setiap minggu dia ke gereja, hanya sekedar kewajiban dia melayani Tuhan, tetapi tidak lagi dengan fokus yang benar. Orang yang fokus dengan benar, maka dia mau mencapai satu mahkota. Contoh, kalau seorang yang ini tembak peluru, coba kita tanya sama adik Bapak Widi ini yang biasa tembak peluru ini. Ini kalau dia tidak fokus share itu burung atau seekor monyet, kira-kira bisa dapat tidak? Bisa kan tidak? Ada itu itu monyet di atas pohon. Pokoknya dia asal taruh-taruh saja tanpa fokus. Malah kadang sampai tutup mata sebelah. Iya. Atau harus begini? Begitu ya? Kalau begini bisa tidak? Tidak bisa. Harus fokus supaya tidak sasaran. Amin. Kalau tidak fokus tidak akan kena. Jadi kalau kita fokus mencari Tuhan, kita fokus menjadi orang percaya, maka kita selalu punya tekad, punya komitmen. Aku mau supaya tahun ini kekristenan saya, iman saya harus mencapai tahap ini. Tahun depan harus berubah. Tahun berikutnya lagi harus lebih baik lagi. Begitu. Bukannya makin hari makin mundur, bukannya makin hari makin menjauh, bukannya makin hari makin bosan. Coba kita tanya sama seorang petinju yang petinju itu. Sebelum dia pada laku petinju, pada laku petakis, mereka itu berlatih setiap hari. Begitu juga orang yang berlari, seorang atlet, dia juga melatih dirinya setiap hari. Banyak olahraga, bukan makan tidur. Tunggu nanti kalau ada pertandingan baru dia mau bertanding. Tidak, tapi dia berlari terus. Pada bulan Agustus kemarin kita biasa nonton ini yang main bola voli di bawah, toh? Kita bilang pasti dari klub ini menang karena biasa mereka itu dapat juara, tapi bisa kalah karena cuma dalam 1 tahun cuma sekali pas mau pertandingan baru mereka itu bermain. Tapi coba kalau mereka belajar terus tiap hari, pasti mereka akan dapat juara. Makanya orang yang tidak pernah terpikirkan itu yang benar. Saya tanya sama orang-orang dari Banda sana, kamu memang hebat walaupun kamu dari Banda Mereka bilang begini, cuma doma air belitan, hampir setiap lo, mana harus dulu mana. Kita main terus setiap hari, makanya mereka menang. Jadi itu juga dengan kekristenan kita, harus terus berlari setiap hari, amin. Harus fokus, amin. Harus fokus, harus punya tekad, harus punya komitmen. Jangan tahun lalu kita punya iman sudah semakin bertambah, tahun ini makin mundur, amin. Jangan. Tapi biarlah makin hari semakin bertambah. Makanya kembali lagi para pemimpin pujian, nanti kamu nyanyi ulang lagu ini, lagu lama ini. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Artinya kita makin bertambah, amin. Tapi kalau orang yang makin hari makin mundur, dia tidak makin bertambah, ubah lagunya. Ku jatuh cinta padanya, tambal ban dalam dan tambal
saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Ingat, fokus dan dekat. Amin. Mama, waktu kau masak fokus sama Tuhan. Jadi kalau kau masak, kau jangan hanya perhatikan kurang vitsin, kurang ini marica, kurang ketumbar. Kalau ibu-ibu dong itu paling hafal bumbu dibanding hafal firman Allah. Iya toh? Ibu-ibu itu lebih teliti cari telur kutu dibanding teliti baca firman Allah. Makanya ini Esra, kitab Esra itu kalau kita belajar dia bilang begini. Aku bertekad untuk meneliti firman Allah. Punya tekad. Jadi kita juga harus punya tekad. Iman kita jangankan tahun depan. Bulan depan, bulan Oktober harus semakin bertambah dari yang sekarang. Amin. 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 Jadi kalau amin kurang berarti memang saudara tidak punya tekad. Jadi harus lebih dekat lagi. Selanjutnya yang kedua, untuk bisa berjuang sampai pada garis akhir. Kalau kita baca dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12, ayat pertama sampai ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib demi sukacita yang di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, bayangkan. Yang kedua adalah kita harus mampu melewati masa sukar dengan tetap tekun. Apa? Mampu melewati masa sukar dengan tetap bertekun. Seperti Yesus. Tetap tekun. Bahkan walaupun ia menanggung begitu banyak kehinaan. Jadi kalau jadi orang percaya kepada Tuhan, itu pasti dapat banyak ejekan, Mama, Bapak, banyak ejekan, ada banyak hinaan, ada banyak kata-kata yang mungkin kita tidak mau terima dari orang lain. Tapi apa yang kita lakukan? Tetap kita bertekun, amin. Ya, memang saudara, saya berpikir Yesus ini semakin hebat pelayanannya, semakin banyak orang yang dijangkaunya, makin banyak tantangan yang juga yang dihadapi. Bayangkan, dari dia punya keluarga sendiri saja tidak akui dia sebagai Tuhan. Selanjutnya, dari murid-muridnya sendiri pun juga malah ada yang menyangkali dia, yang mengingkarinya. Selain itu, teman sebangsanya sendiri, mereka berkata, "Oh, Yesus itu hanya anak Yusuf dan Maria dari Nazaret sana. Masa kita mendengarkan dia?" Tapi apakah dalam semuanya itu Yesus mundur? Dia tidak mundur. Dia maju tekun walaupun menanggung banyak kehinaan. Saya juga dalam pelayanan merasakan hal yang demikian, Bapak Ibu. Ketika saya makin melayani Tuhan, banyak terlibat dalam berbagai pelayanan. Kamu pikir kita punya Bapak Pendeta ini dia makin melayani situ, berarti bagus kita punya Bapak Pendeta. Dia jalan kemana-mana, pelayanan diberkati Tuhan. Tidak. Saya juga mengalami berbagai tantangan, Bapak Ibu. Bahkan saudara boleh percaya, boleh tidak. Saat saya melayani Tuhan saja ada orang yang SMS saya dengan maki-maki. Betul. Saya dimaki, Bapak Ibu. Tapi apa yang saya lakukan? Apakah saya mundur dalam pelayanan? Saya tidak mau mundur. Bahkan saya berpikir dalam hati, apapun yang terjadi, saya yang penting melayani Tuhan. Entah kamu orang di sekeliling saya mau suka dengan saya atau tidak, bahkan keluarga sendiri pun tidak suka, tersetan.
penting saya tetap dekat dengan Tuhan. Sadar tahun 2003 saya sudah meninggalkan keluarga saya hanya untuk melayani Tuhan. Dan sampai sekarang sudah 21 tahun saya ada di dalam pelayanan. Bagaimana mungkin saya ingkar sama Tuhanku yang sudah buat baik pada saya 21 tahun lamanya aku melayani, hanya oleh karena tantangan yang sepele demikian. Maka apapun yang terjadi bagi saya itu yang penting itu Tuhan. Saya rela kehilangan segala, yang penting saya tetap ada dalam Kristus. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang kehilangan nyawanya, ia akan memperolehnya kembali. Amin. Jadi begitu sudah. Saya juga melewati begitu banyak tantangan. Pikirnya kita ke sana kemari, kita punya pendeta sekarang itu makin terkenal. Bukan itu yang menjadi tujuan saya. Saya mau berbagi kebenaran pada orang lain. Dan saya melihat pada dalam pelayanan, walaupun banyak orang yang bilang sama saya, percuma kau pelayanan ke sana kemari, kau punya pelayanan tidak akan diberkati. Buktinya saudara, pada waktu saya pergi pelayanan di Kamanggi berapa minggu yang lalu ya, ketika saya menyampaikan khotbah pada hari pertama, ada satu peserta itu yang belum terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Setelah selesai khotbah, kita sudah selesai pelayanan dan mau kembali. Tiba-tiba rekan peserta Ibu Gembala bisik sama Bapak Gembala. Dia bilang begini, Bapak Gembala, ini salah satu peserta yang sama-sama dengan kita ini. Hari ini dia mau ambil komitmen untuk mau terima Tuhan Yesus. Dia mau dibaptis. Dan seperti itu malamnya kita bimbing dia. Besok pagi Bapak Ibu, setelah kita selesai firman Tuhan, kita biston pagi jam 5. Selesai itu Bapak Pendeta bilang begini, siapa lagi yang mau terima Tuhan Yesus? 3 orang bertambah sampai kita makan 4 orang Bapak Ibu. Tapi walaupun demikian orang bilang sama saya, apa itu pelayanan, itu tidak ada guna. Tidak apa-apa, bagi orang lain itu yang tidak suka bisa saja pelayanan saya tidak berguna. Tapi bagi orang tertentu pelayanan saya bisa berdampak. Dan ingat, saya cinta kalian semua. Saya sayang semua sebagai jemaat. Tidak ada seorang pun yang saya pilih ini lebih baik, ini tidak baik. Saya sayang. Itu di hadapan Tuhan saya ngomong. Pendeta ini akan terkutuk apabila saya memilih di antara saudara ini yang saya suka, ini yang saya tidak suka. Saya sayang semuanya. Tapi kalau ada yang menjadi pemecah belah di antara kita, itu datang dari setan, bukan datangnya dari Allah. Amin. Jadi kamu jangan dengar suara sumpah, dengarkan Tuhan saja. Selama saya mengatakan yang baik yang membawa saudara untuk makin dekat dengan Tuhan, kamu jangan pernah berpengaruh. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagian yang ketiga yang harus kita ingat adalah kita harus berjuang dalam roh dan kebenaran. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Demikian bunyi firman Allah. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada hari itu. Bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan iman dengan baik dan aku telah mencapai garis akhir. Mungkin baniannya Rasul Paulus dia mampu katakan, aku bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik karena ia selalu dituntun oleh Roh Tuhan dan tetap berjalan dalam rel firman Allah. Ya, itu dia tetap berjalan dalam tuntunan Tuhan. Makanya di dalam kitab Filipi, surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, Paulus bilang begini, aku
melupakan apa yang ada di belakangnya dan mengarahkan dirinya ke depan. Baca dalam kalau saya tidak salah Filipi pasal 3 ayat 14 itu. Nanti ya pulang di rumah bisa baca sendiri. Aku melupakan semuanya, tidak peduli apapun yang terjadi, yang penting aku bisa mencapai garis akhir. Dan dia katakan, sekarang aku sudah selesaikannya dengan baik. Bapak mama yang saya kasihi, apakah dalam pengiringan menyung dan nyunggalai ini kita bisa mencapai garis akhir dengan tetap dalam keadaan kita percaya kepada Tuhan, atau jangan sampai kita menjadi orang yang tidak lagi seperti kita memiliki cinta mula-mula kepada Tuhan. Paulus katakan, aku sudah capai garis akhir. Saya mau saudara, ketika nanti saya pulang kembali ke tanah asal saya, tanah air surgawi, aku bisa mampu seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, aku telah mencapai garis akhir. Dan itu juga yang menjadi doa dan harapan saya bagi saudara-saudara sebagai jemaat, sehingga apa yang kita sama-sama perjuangkan selama ini tidak sia-sia, tetapi ada bukti, ada hasilnya, dan nanti kita akan bahagia bersama dalam kerajaan surga. Amin. Baik, saya senang saudara kalau di surga nanti kita kumpul sama-sama. Saya lihat saudara-saudara bahagia bersama dengan Tuhan, itu saya senang sekali. Tapi betapa mengecewakan saya apabila saya boleh senang-senang di surga dan saudara teriak-teriak dari surga, Pak Pendeta, tolong saya, Pak Pendeta. Di sini aku menderita, di sini aku kesakitan, di sini aku lapar, di sini aku haus, di sini aku sakit. Tolonglah saya. Tapi di saat itu dengan kesempatan saya bagaimanapun tidak akan mampu menolong saudara. Sama seperti kisah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang Lazarus dan orang yang kaya. Saat itu orang kaya bilang, Tuhan toh, Bapak Abraham, tolong suruh sama Lazarus supaya kami datang artinya nalim menalawai karena mai arwala pada damai nalamaku kapu ada pada kinya dapat ada banyak kumaringong. Tapi wandai Abraham anangku peninggal pinukana mbadangala halamamunya kana mahamu ailun bunda panang. Tapi Lazarus layana mahari dua maana perasa na wunda na nyikona bala pintana mana mahila tapi kadai mana kadai paninya lekaritu ni man nya mana perhaya dan nyumu idum reru kuna po punyu po hampo pi po mangana po ri nya kadang patau maka ya hamu ko po hanang pintana wunda man nya nahu ngarai na pangalan na. Jadi saudara-saudara, apalah artinya saudara ya, kita berjuang selama ini jadi orang Kristen. Ada yang sudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, sudah 30 tahun, bahkan lebih daripada itu kita lahir dengan Kristen. Sampai nama kita juga jadi nama Kristen. Itu artinya bahwa kita sudah lahir dari Kristen. Tapi kalau pada akhirnya kita berada dalam keadaan tetap tidak setia kepada Tuhan, maka saya mau ajak kembali adik-adik semua, kamu yang terlibat dalam pelayanan. Ini banyak orang-orang hebat di dalam gereja ini. Kamu dulu sudah setia melayani Tuhan, tapi apa yang membuat kamu mundur dari Tuhan? Kalaupun di antara kita ya, sebagai sesama jemaat, bahkan termasuk saya sebagai hamba Tuhan pernah mengecewakan saudara, ingat, mari kita kembali kepada Tuhan. Amin. Jangan engkau pandang persoalan itu sebagai hal yang membatasi kita untuk dekat dengan Tuhan, sebagai hal yang membuat karunia atau talenta yang kau miliki itu bisa jauh dari Allah. Tapi biar itu menjadi kesempatan untuk saudara berkarya bagi Allah. Tolong titip pesan bagi saudara-saudara kita, bagi jemaat-jemaat terkasih, keluargamu yang tidak datang hari ini.
ingatkan mereka, kita harus berjuang sampai garis akhir. Amin. Biar kita jalan sama-sama, kita tiba sama-sama di garis akhir. Amin. Kita memulainya secara bersama-sama, kita juga mengakhirinya secara bersama-sama. Dan setelah nanti saat Tuhan Yesus datang kembali, Dia akan berkata kepada kita, hai hambaku yang baik dan setia, terimalah mahkota kemuliaan yang telah dipersiapkan bagi engkau dan saya. Amin. Nanti di sorga saudara, di akhir zaman nanti Tuhan hakimi dan kita dapat bagian dalam kerajaan sorga. Kita dapat hadiah saudara ya. Mau dapat hadiah toh? Mau. Ya mau dapat hadiah. Yang tidak jawab tidak suka dapat hadiah dia ya. Dia hanya mau dapat hadiah di bumi saja ya. Nah, tapi yang lain mau dapat hadiah di sorga. Saya berdoa kita tetap setia dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap berkata, aku tetap mau ikut Tuhan. Seperti pujian mengatakan, sekali